Baik, kepada Romo, kami persilakan untuk membagikan Dhamma Desana pada hari ini dengan tema meraih keharmonisan dalam hidup ini. Terima kasih, Romo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mengisi acara di Wihara Pluit Dhammasukha. Marilah pertama-tama kita menghormat kepada Sang Buddha, Guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Supi hotu. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik ya sifatnya populer, ya applied Dhamma. Jadi saya harap nanti banyak tanggapan dari teman-teman sekalian. Jadi sebelum saya mulai, saya akan coba share screen dulu ya. Ya, jadi topik hari ini adalah meraih keharmonisan dalam hidup ini. Bisa terlahir sebagai manusia adalah sebuah keberuntungan. Tetapi kalau hidup kita ini isinya tidak harmonis, ya, maka itu artinya kita menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Ya. Jadi secara teori sebagai umat Buddha kita punya cita-cita. Cita-cita paling tinggi adalah berusaha mencapai nibbana, yaitu terbebas dari dukkha. Kemudian cita-cita yang lebih dekat, ya semoga setelah meninggal dunia kita bisa terlahir di alam yang lebih bahagia dari sekarang. Nah, yang paling dekat adalah bagaimana hidup kita sehari-hari. Jadi hidup dalam harmoni adalah salah satu harapan. Ya. Tapi ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ya. Kita harus berusaha untuk menciptakan kondisi ini supaya hidup kita menjadi harmonis. Saya membagi ada 5 bagian. Ya. Yang pertama, hidup harmonis dengan diri sendiri, ya berdamai dengan diri sendiri. Kemudian harmonis dengan keluarga, ya saya kira kita semua punya keluarga masing-masing. Ya. Kemudian hidup harmonis dengan lingkungan, ya kalau kita punya rumah, ya ada tetangga, ya ada teman di kantor, ya ada makhluk lain di jalan misalnya, itu semuanya lingkungan. Kemudian kita hidup harmonis dengan negara, ya kita di sini hidup di negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir kita hidup dengan alam. Kita hidup di dunia ini dan dunia ini merupakan bagian dari solar system, ya, di mana matahari menjadi pusat. Nah, kemudian matahari kita juga menjadi bagian dari galaksi. Ya, galaksi ini juga bagian dari universe, ya, atau kosmik alam semesta. Saya mulai dengan diri sendiri. Ya. Saya kira pertama-tama adalah menerima, ya, bahwa kita punya kekurangan. Ya. Misalnya ada yang merasa dirinya kurang tinggi, ya, kurang langsing, kurang pintar, ya, kurang kaya, ya, gajinya nggak cukup buat hidup sebulan misalnya. Ya. Wah, banyak sekali kekurangan yang kita miliki. Ada yang belum berkeluarga, ya itu merasa kurang. Ada yang sesudah berkeluarga salah pilih, ya
sesudah berkeluarga tidak punya anak, semua kekurangan. Ya, jadi kita harus belajar menerima ya, bahwa diri kita itu ada kekurangan dan harus diterima. Ya. Kalau kita tidak bisa terima, maka hidup kita penuh dengan protes. Ya. Kenapa saya nggak begitu? Kenapa saya nggak begini? Ya. Capek kan hidup begitu. Ya. Jadi belajarlah menerima kekurangan diri sendiri. Kemudian kalau kita punya kelebihan, ya ada orang punya kelebihan, ya lebih pandai, lebih kaya, lebih tinggi pangkatnya, ya rumahnya lebih besar, mobilnya lebih bagus, HP-nya lebih baru, ya misalnya punya S21 Samsung atau iPhone 12, ya. Nggak boleh sombong juga, ya. Tapi yang namanya sifat manusia itu kan suka kasih lihat, nih saya punya kelebihan, ya. Dengan harapan orang lain mengagumi, memuji dan seterusnya. Kadang-kadang yang kita dapat bukan pujian, tapi iri hati. Ya. Nah, jadi tidak sombong lebih baik dengan kelebihan diri sendiri. Kemudian kita sebagai makhluk hidup yang pernah hidup di masa lalu, mungkin dulu kita pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, ya. Sehingga karma buruknya kita terima sekarang. Nah, jadi ada orang menyalahkan masa lalu. Kenapa dulu saya suka menyiksa makhluk lain, sehingga sekarang saya kena penyakit yang berat, kanker, stroke, dan lain-lain. Ya. Kenapa dulu saya tidak jadi orang suci, sehingga sekarang saya ada di surga, misalnya. Itu kan menyalahkan masa lalu. Ya. Sang Buddha mengatakan masa lalu sudah lewat, ya. Tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ya. Ya, kita harus siap menerima buahnya saja sekarang. Ya. Jadi masa lalu biarlah ada di masa lalu, ada di alam bawah sadar kita. Ya. Kemudian tidak menyalahkan diri sendiri. Ya, kadang-kadang dalam waktu-waktu belakangan ini kita tidak hati-hati, ya, tidak melakukan perbuatan baik, ya, sehingga kita menyalahkan diri sendiri. Itu tidak perlu juga, ya, karena mungkin kita waktu itu kondisinya sedemikian rupa, ya, sehingga kita melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan. Yang sudah dilakukan ya sudah, ya. Yang penting ke depan kita jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Yang kelima adalah tidak memaksakan diri sendiri. Ya. Memaksa itu berarti mengharuskan. Ya. Jadi kalau memang kita tidak mampu, ya bilang saja tidak mampu. Ya. Kalau uangnya belum cukup, ya tunggu ya sampai uangnya cukup. Ya. Tidak perlu melakukan perbuatan yang aneh-aneh, ya, seperti menjual diri, atau berkhianat, ya, dan lain-lain. Tidak perlu, ya, tidak perlu memaksakan diri sendiri. Nah, yang terakhir adalah tidak memanjakan diri sendiri. Baca parita, malas. Meditasi, malas. Kewihara, malas juga. Berbuat baik, buat apa? Ya, jadi kita harus memacu diri sendiri, melatih diri dengan rajin, ya, dengan bawana, membuang bagian diri kita yang tidak baik, ya, menambah kebajikan, ya. Kalau ada waktu baca parita suci setiap hari, ya, sehingga hidup kita lebih berarti. Jadi 6 hal ini sebetulnya belum semuanya, ya. Masih ada yang lain. Tapi saya anggap ini penting lah untuk diperhatikan supaya kita nyaman dengan diri sendiri. Ya. Kalau kita bertanya, apa kekurangan Anda? Saya kurang cakep. Ya. Oh, saya perlu kacamata untuk baca. Ya. Oh, badan saya kurang seksi. Ya. Jadi setiap orang
kadang-kadang punya masalah dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi cobalah ya berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, ya kita nggak mungkin berdamai dengan orang lain. Ya. Sekarang kita pindah ke topik berikut, yaitu harmonis dengan keluarga. Keluarga itu sangat penting ya. Kita dibesarkan oleh orang tua, lalu orang tua membesarkan anak. Ya, lalu ada suami istri, atau ada ponakan, ada mertua, ya semua itu keluarga. Ya. Sedapat mungkin kita menciptakan yang namanya home sweet home, ya. Keluarga yang harmonis. Ya. Percayalah ya, kalau keluarga kita harmonis, semua hal menjadi lebih mudah. Ya. Siapapun yang ada dalam keluarga selayaknya memenuhi semua kewajibannya, ya. Kewajiban sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai apa saja, ya. Kalau semua orang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka hidup ini akan menjadi lebih enak, ya. Dalam upacara perkawinan biasanya saya memberi pesan kepada pasangan pengantin baru. Tidak ada hak sebagai suami, tidak ada hak sebagai istri. Yang ada adalah kewajiban suami dan kewajiban istri. Ya. Dan tidak boleh menuntut si istri menuntut suami, kamu gajinya double ya minggu depan. Atau si suami menuntut si istri, kamu mesti begini 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 ya, gitu. Nah, kalau ada tuntutan, tapi kan harus ada yang memenuhi tuntutan itu. Ya. Kalau tidak terkabul, yang menuntut marah. Ya. Jadi sebaiknya tidak saling menuntut, tapi saling memberi. Ya. Saling memenuhi kewajibannya masing-masing. Ya. Sehingga tidak ada keributan dalam rumah. Kemudian ada yang namanya tenggang rasa. Tenggang rasa itu namanya rasa. Ya. Jadi artinya kalau orang sedang kesusahan ya kita ikut berempati namanya. Ya. Jangan kalau orang kesusahan kita tertawakan, kita ejek. Ya. Orang gagal kita hina, itu nggak boleh. Ya. Kemudian kalau orang lain sukses, ya kita harus bersimpati, ya, ikut senang. Ya. Perasaan simpati ini sangat penting. Ya, ada seorang pelayan dari ratu yang membangun putih. Ya, ketika si pelayan ini melihat ratu membangun putih, dia merasa ikut senang, bersimpati. Nah, perasaan simpati itu membuat dia lahir di alam surga. Luar biasa kan? Ya, jadi simpati, ikut senang kepada keberhasilan orang lain, perbuatan baik orang lain, itu membuat orang terlahir di alam bahagia. Kalau iri hati ya tidak, ya, tapi kalau simpati iya. Kemudian jangan menjadi polisi atau hakim di rumah. Semuanya salah, ya. Semuanya ditegur, semuanya dikritik. Ya. Jadi itu membuat orang lain tidak nyaman. Ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, dibantu, ya. Jangan dipersulit. Ya. Jadi saling membantu dalam kesulitan. Kalau ada yang mengeluh, didengarkan. Jangan bilang, saya sibuk, saya nggak punya waktu. Saya mau tidur, besok aja ngomong lagi sama saya. Itu namanya tidak siap mendengarkan. Itu namanya listening. Listening itu berarti mendengarkan. Bukannya to hear, ya mendengar, tapi mendengarkan keluhan orang lain. Karena itu namanya curhat, kan? Itu perlunya keluarga. Ya. Adanya hal ini membuat orang bertahan menghadapi kesulitan, bertahan di dalam penderitaan. Ya. Jadi siap mendengarkan keluhan orang lain dan dalam rumah. Itu penting, ya. Siapapun itu. Ya. Nah, kalau makmur ya mendapatkan
kelebihan, penghasilan lebih, dapat rezeki, bagi-bagi. Namanya sharing, ya. Tidak lupa diri, ya, tidak lupa diri dalam kemakmuran. Jadi artinya berbagi dengan orang lain, terutama dengan anggota keluarga sendiri. Ya. Jadi memang ada karma, ya, yang membuat kita terlahir dalam sebuah keluarga. Ya. Jadi artinya orang itu bisa bertemu lagi menjadi anggota keluarga karena dulunya pernah berhubungan juga, ya, sebagai keluarga dalam kelahiran sebelumnya. Ya. Jadi artinya tidak kebetulan, ya, kita berkeluarga dengan seseorang. Ya. Jadi kalau memutuskan hubungan pertemanan, ya itu bisa dilakukan kalau memang temannya kurang ajar, ya. Tapi memutuskan hubungan keluarga harusnya lebih susah, ya, karena ada kaitan karma dari kehidupan yang dulu. Jadi berdamai dengan keluarga itu sangat penting. Ya. Diharapkan setiap ibu, ya, yang peduli dengan semua anggota keluarga membuat rumah itu seperti pelabuhan yang sejuk, ya. Sejuk buat semua anggota keluarga. Ya. Tidak ada orang kelaparan di dalam rumah, tidak ada orang kedinginan dalam rumah. Ya. Semuanya dipedulikan oleh kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Oke, saya pindah topik. Lingkungan, ya. Kita sebagai orang Buddhis mesti peduli lingkungan, ya. Dalam Vinaya sudah jelas, ya, bahwa seorang biku tidak boleh memetik buah yang belum masak, ya. Tunggu buahnya jatuh, ya, baru boleh dimakan, misalnya. Jadi lingkungan sangat penting untuk diperhatikan, ya. Kita harus peduli. Kemudian kita jangan mengganggu orang lain, tidak mengganggu makhluk lain. Ya. Makhluk lain itu kan ada yang tidak terlihat, ya. Di topik terakhir ada itu. Peduli makhluk yang tidak terlihat. Di Indonesia ini ada kebiasaan. Kalau anak mau kencing di mana saja, pesannya apa? Numpang-numpang. Ya, saya mau kencing. Supaya makhluk halus yang ada di situ minggir, ya. Tidak marah karena dikencingi oleh anak kecil, ya. Kemudian kita harus siap, ya, membantu atau menolong orang lain, menolong tetangga. Tetangga itu kadang-kadang lebih penting dari keluarga. Kalau keluarganya jauh gimana? Tetangga kan dekat. Jadi tidak jarang tetangga yang mengantar kita ke rumah sakit, bukan keluarga, ya, tapi tetangga. Ya. Kalau ada upaya kerjasama membersihkan got, ya, memperbaiki jalan, ya ikut, ya, bekerja sama dalam setiap kesempatan. Sebagai dokter saya juga ikut membersihkan got, macul dan lain-lain. Tapi kadang-kadang orang mengkritik, kok dokter ikut bersihkan got, kan bukan maunya. Dokter nyuntik aja. Ya. Tapi saya ikut, ya, kalau tetangga RT bekerja sama, ya saya ikut. Ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Kadang-kadang kita setel radio keras-keras, ya, setel musik keras-keras karena kita ingin menikmati sound system yang baru beli. Nah, itu tetangga terganggu oleh suara bising yang kita ciptakan. Ya. Jadi kita harus berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Bukan memaksa lingkungan menyesuaikan diri dengan kita. Ya. Salah, ya. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kemudian sebagai umat Buddha kita tahu ada makhluk yang tidak terlihat, bukan virus. Virus memang tidak terlihat karena kecilnya, ya. Tapi ada makhluk-makhluk halus yang tidak terlihat. Ya. Misalnya makhluk peta, ya, makhluk asura, ya, makhluk dewa itu tidak terlihat, ya. Tapi ada, ya.
Jadi kadang-kadang ada kewajiban mempersembahkan sesuatu kepada para dewa, ya. Atau paling tidak ya leluhur kita yang sudah meninggal dengan upacara pati dana, ya. Itu makhluk yang tidak terlihat juga. Selanjutnya harmonis dengan negara. Ya, jadi kalau kita yang namanya punya kewajiban sebagai warga negara, ya lakukan. Ya. Orang-orang yang penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak, ya bayar pajak. Ya. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang di zaman pandemi COVID ini, saat ini kita sedang PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya ikuti saja, ya. Contohnya kita ini sekarang ikut kebaktian Wihara Pluit di rumah masing-masing, ya, di hadapan alatnya masing-masing, gadget masing-masing. Ya. Saya khotbah dari rumah, ya. Kalau dulu dijemput sama Sarwan, ya. Sekarang khotbahnya di rumah. Kemudian kita harus mencintai negeri kita, ya, cinta negeri, ya. Ya, Indonesia ini adalah tempat di mana kita dilahirkan, ya. Kita mencintai Indonesia sebagai negeri kita. Bela bangsa. Kalau bangsa punya masalah, ya kita harus membela, ya, dengan segala cara, ya. Zaman dulu ada orang yang membela bangsa ini dengan bambu runcing, melawan Belanda, ya, menegakkan kemerdekaan misalnya. Zaman sekarang aturannya beda kan, ya, tapi tetap sama saja. Konotasinya adalah membela bangsa kita. Jadi kita harus peduli dengan kepentingan bangsa ini. Ya. Nah, itu namanya harmonis dengan negara. Kalau kita tidak harmonis, maka ya bisa saja diusir. Ya. Misalnya tidak mau terima Pancasila sebagai dasar negara, bisa cari negara lain. Ya. Namanya di persona non grata. Ya. Artinya tidak disukai, ya, oleh negara ini. Alam, ya tadi saya sudah katakan supaya tidak merusak lingkungan hidup. Ya, tapi manusia ini secara sadar atau tidak sadar sudah merusak lingkungan hidup. Ya. Kalau kita naik mobil, asap mobil itu kan mengandung CO2, yaitu merusak ozon katanya. Ya. Begitupun pabrik-pabrik, sehingga ke depan kita disuruh pakai mobil listrik, ya, yang tidak menimbulkan polusi udara. Tapi jangan lupa, tiap hari kita mandi pakai sabun, ya toh? Cuci baju pakai deterjen. Ya. Nah, itu semuanya dibuang ke air, ke got, ke sungai, lalu ke laut tanpa dilakukan treatment, ya. Sehingga merusak lingkungan juga. Kasihan itu ikan, kerang, udang yang ada di laut. Ya. Mereka hidup dalam polusi, ya, air yang terpolusi. Banyak burung laut yang isi perutnya penuh dengan plastik, ya, styrofoam, karena dianggap itu makanan. Ya. Jadi manusia ini secara sadar atau tidak sadar telah melakukan perusakan lingkungan. Ya. Mestinya ada upaya untuk mengurangi atau mencegah. Ya. Nah, salah satu cara adalah dengan 3R. Ya. Reuse, ya, yang masih bisa digunakan, ya gunakan lagi. Ya, nggak usah beli yang baru. Ya. Reduce, dikurangi. Hal-hal barang-barang yang merusak lingkungan dikurangi penggunaannya. Recycle, daur ulang. Ya. Jadi barang-barang yang masih bisa digunakan dilebur lagi, didaur ulang supaya bisa digunakan untuk berikutnya. Ya.
Nah, jadi kita sebagai manusia harus hidup dalam keseimbangan. Ya. Misalnya dalam makan, kita tiap hari mesti makan ya. Itu yang tidak bisa kita hindarkan, harus makan. Kalau nggak makan kita loyo, lemes, ya, nggak ada tenaga. Nah, aturan makan itu sebelum lapar makan dulu, jangan tunggu lapar baru makan, nanti makannya terlalu banyak, ya, atau membuat lambung kita jadi sakit, ya, karena asam lambung yang berlebihan ketika kita tidak makan, dia akan mengikis dinding lambung. Ya. Jadi makanlah sebelum lapar. Artinya setiap jam makan kita mesti makan, ya meskipun sedikit. Kemudian kalau sudah makan, jangan terlalu banyak, ya. Berhentilah sebelum kenyang. Ya. Kadang-kadang kalau kita ke pesta kawin itu kita makan buat 1 minggu. Kita ambil yang banyak, tapi kita nggak makan semua, ya. Nah, itu namanya tidak manusiawi. Ya, jadi kita hanya ambil yang kita mau makan. Jangan kita ambil yang banyak, sudah gitu kita buang. Ya, itu tidak seimbang namanya. Ya, itu bikin orang lain melotot, bikin orang lain marah. Cuma dia nggak ngomong sama kita. Ya, jadi kita harus mengatur diri kita, ambil yang kita mau makan. Oke, ya. Jadi kalau kita seimbang dalam makan, maka kita akan menghindarkan diri dari banyak penyakit. Ya. Antara lain kolesterol tinggi, ya kan? Gula darah yang tinggi bisa dikurangi. Kemudian yang kedua, kita harus pandai mengendalikan nafsu keinginan. Ya, kita kan hanya butuh sedikit sebetulnya, cuma kita inginnya banyak. Ya. Kalau kita memuaskan semua nafsu keinginan, maka uang kita nggak cukup untuk belanja. Ya. Jadi kita cukup membeli yang kita perlu. Ya. Yang kita ingin nanti dulu. Ya. Nah, nanti kalau sudah waktunya boleh. Ya. Tapi harus dikendalikan. Kemudian emosi. Nah, ini berbahaya ini. Ya. Tidak dibiarkan meledak-ledak. Ya. Jadi ada orang tua yang tidak nyaman karena anaknya suka marah-marah. Ya, sampai orang tuanya diusir dari rumahnya sendiri. Ya. Ada istri dan anak tidak betah di rumah karena bapaknya suka marah-marah. Ya. Ada seorang istri nggak bisa tidur karena suaminya suka marah. Tiap hari ngomel. Ya. Ada karyawan yang tidak betah karena atasannya juga begitu. Ya. Tiap hari menyalahkan dia, marah-marah terus. Ya, akhirnya dia pindah kerja. Kerja di mana atasannya tidak begitu. Kemudian ambisi. Ya, ambisi ini juga berbahaya. Ya. Jadi tahu kapan harus mengalah, tahu kapan harus minggir. Dia memberikan kesempatan pada orang lain untuk berperan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini adalah ya sepertinya lazim ya. Tetapi kalau kita ingin hidup dalam keseimbangan, kita harus mengatur diri lebih baik. Ya. Ini namanya rem. Ya. Manusia kalau nggak punya rem itu berbahaya ya, buat dirinya sendiri maupun orang lain. Kalau mobil nggak ada rem, nggak ada yang mau naik. Ya, meskipun mereknya bagus. Ya. Saya yakin Anda nggak mau naik mobil yang nggak ada remnya kan? Ya, karena nggak tahu mau berhenti di mana. Bisa berhenti di jurang, sungai, atau nabrak pohon, nggak ada remnya. Ya. Jadi rem itu penting, pengendalian diri. Nah, kita sebagai orang Buddhis diajarkan yang namanya UPK. Ya. UPK adalah batin yang seimbang, ya, tidak tergoncang ketika mengalami keberhasilan atau kebahagiaan, atau melihat orang lain yang berhasil atau bahagia. Kita tidak iri hati, kita ikut senang aja. Ya. Nah, begitupun kalau sebaliknya, tidak tergoncang, tidak sedih kalau mengalami kegagalan atau penderitaan. Atau melihat orang lain gagal dan penderitaan. Yang tidak baik adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Jadi kita mesti senang melihat orang lain senang,
susah, ikut susah, merasa susah melihat orang lain susah, sehingga kita mau menolong. Ya. Saya kira itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Ya. Tidak banyak ya, tetapi menurut saya ya lumayan banyak ya. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu saya kembalikan kepada Rianti ya. Nah, silakan Rianti. Thank you Romo atas dharma desananya hari ini. Baik, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo, bisa melakukan raise hand. Oke, karena belum ada yang mau bertanya langsung, mungkin saya baca dari pertanyaan dari chat ya, Romo. Ya, silakan. Namo Buddhaya Romo, mengenai keharmonisan rumah tangga, apabila terjadi perceraian dalam rumah tangga, apakah ini juga hasil dari karma yang kita perbuat? Terima kasih Romo. Begini, kita sebagai orang Buddhis kan boleh memilih ya, hidup menjadi biku atau hidup dalam keluarga. Ya. Nah, setelah kita hidup dalam keluarga, kita boleh milih lagi mau kawin atau mau membujang. Ya, artinya single ya. Mau main double atau main single. Ya. Nah, untuk main double artinya kalau kita mau menikah, kawin dengan orang lain, itu kan ada aturan main. Ya. Nah, aturan mainnya ada di Sigala Wada Sutta. Ya. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh suami atau istri. Nah, kalau kewajiban itu tidak dilakukan, tidak dipenuhi, tentu pihak lain merasa dirugikan kan? Ya, sehingga akhirnya bercerai. Saya yakin setiap perceraian itu karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri, sehingga merugikan pihak yang lain. Jadi, ya daripada mati dipukulin suami, lebih baik bercerai kan, lalu cari suami lain yang lebih baik, misalnya begitu. Ya. Daripada mati diracuni sama istri, lebih baik bercerai, ya, supaya hidup terus dan bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya. Jadi bukannya karma, ya. Kalau karma itu kan masa lalu, buah karmanya sekarang. Tapi yang sekarang ini adalah karena kita sendiri tidak melakukan kewajiban kita sebagai manusia dengan baik, sehingga terjadi perceraian. Ya. Sudah berjanji setia, ya, tetapi berselingkuh. Nah, itu kan namanya salah kan? Jangan menyalahkan karma dong. Ya. Itu perbuatannya itu yang membuat pasangannya merasa tidak suka sama dia. Ya. Jadi jangan menyalahkan karma, tapi dia harus menyalahkan perbuatannya sendiri dalam kehidupan yang sekarang. Ini bukan dari kehidupan yang lalu. Saya kira itu jawaban saya, Rianti. Puas nggak itu yang tanya? Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Romo. Sebelum saya lanjutkan baca pertanyaan yang masuk. Malu ya, masih malu. Iya Romo. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk lagi Romo. Selamat pagi, Namo Buddhaya Romo. Romo mohon pencerahannya dalam menghadapi anggota keluarga yang mungkin bisa tergolong keras kepala dan tidak mau mendengar pendapat anggota keluarga lainnya. Terima kasih Romo. Wah, keras kepala berarti kepala batu ya. Ya. Memang di dunia ini ada orang seperti itu, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya tahu segala, sehingga tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu seperti katak dalam tempurung. Ya. Yang dia lihat hanya lubang kecil di lubang tempurung yang di atas. Dia tidak lihat yang lain. Ya. Orang seperti ini ya
harusnya belajar ya, belajar keluar dari tempurung itu, ya, melihat dunia lebih banyak begitu, ya. Sebelum pandangannya terbuka, dia akan terus begitu, ya. Jadi menurut saya orang ini harus diajak, ya, diajak melihat dunia, ya. Ajaklah dia kemana-mana, keluar negeri, kemana saja ajak, supaya dia lihat dunia secara lebih luas dan lebih lebar. Sehingga lama-lama pendapatnya yang picik itu, yang sempit itu bisa lebih lebar dan kemudian mau menerima pendapat orang lain. Ya. Memang paling gampang ya kita kucilkan aja, jangan aja ngomong aja. Ya, percuma ngomong sama kamu, buntutnya pasti ribut. Udah saya nggak mau ngomong sama kamu. Ya, kalau begitu kan nggak ada penyelesaian. Dia akan tetap begitu sampai tua. Ya. Jadi anjurkan ya dia untuk melebarkan wawasannya, ya. Mengerti, belajar dhamma lebih baik, ya. Sehingga menjadi orang yang lebih baik. Oke, sudah puas jawaban saya? Iya, Romo. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Mungkin ada Bapak Sudah Ibu. habis yang bertanya? Sudah. Dari yang chat sudah habis, Romo. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung? Penawaran terakhir. Oh, ada. Kok Vincent. Silakan Vincent untuk bertanya langsung kepada Romo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Namo Buddhaya, Romo. Romo, saya ada beberapa pertanyaan ya. Jadi, pertama, itu dari semua keharmonisan yang Romo jabarkan, mana yang merupakan prioritas Romo? Itu pertama. Terus kedua, jika kita dihadapkan pada situasi kita menjaga suatu keharmonisan, tetapi harus apa ya istilahnya, keharmonisan yang sedang kita jaga itu mengganggu keharmonisan yang lain. Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya, Romo? Bagaimana cara bijak agar ya istilahnya kita menjaga satu keharmonisan tetapi tidak mengganggu keharmonisan yang lainnya. Kemudian ketiga, Romo, mengenai keharmonisan dengan alam ya. Jadi misalkan kayak kita nih hidup sehari-hari gitu kan, memakai kendaraan gitu kan, kemudian ya pokoknya memakai elektronik ataupun ya istilahnya bahan-bahan kimia segala macam yang istilahnya secara tidak langsung menyumbang pada kerusakan alam itu sendiri, pencemaran alam, lingkungan gitu kan, ataupun pemanasan global. Itu apa ya, akibat karma buruk yang kita terima tuh gimana ya Romo ya? Lalu gimana sebaiknya kayak kita istilahnya kan ya nggak mungkin nggak mandi gitu kan, kemudian istilahnya kita hidup di zaman yang istilahnya serba memudahkan hidup kita gitu. Kalau misalnya kita ibaratnya nggak memakai sarana yang ada gitu kan, istilahnya eee, kita tidak membuat hidup ini menjadi lebih praktis gitu. Jadi, gimana menyikapinya Romo ya? Jadi kita punya kebutuhan, di samping itu secara tidak langsung kita punya kebutuhan juga merusak alam itu sendiri. Jadi gimana menyeimbangkannya Romo ya, antara kita punya kebutuhan dengan Eee, tapi alam ini juga tidak terdampak, yang secara signifikan begitu. Lalu terakhir nih Romo, jadi misalkan, untuk kita berusaha menjaga itu ya, keharmonisan alam gitu. Jadi kita, misalkan, berusaha mengkampanyekan, eee, pelestarian lingkungan gitu kan, kemudian contoh misalkan, kita mengampanyekan tidak menggunakan botol plastik gitu. Tapi di satu sisi misalkan, kita berusaha mengkampanyekan hal tersebut dan ibaratnya anggapnya berhasil gitu. Lalu ada dampaknya, ini berdampak pada, pengusaha botol plastik misalkan. Jadi misalnya pengusaha botol plastik yang tadinya mengalami keuntungan, setelah kita kampanyekan dia mengalami penurunan omset gitu dan ya misalkan, buntutnya panjang gitu kan, dia sampai misalnya mem-PHK karyawannya gitu kan, ataupun pokoknya jadi kita, mencoba menjaga keharmonisan alam nih gitu kan dengan mengkampanyekan pelestarian lingkungan ataupun ya
ya 3R itulah gitu kan. Ya tapi ternyata ya ada dampak dari industri gitu kan yang merasakan dampaknya jadi merugikan mereka gitu kan. Jadi kan kita ibaratnya juga jadi merusak keharmonisan usaha mereka gitu ya. Atau hidup orang lain gitu. Jadi kan kadang dilema juga gitu ya Romo. Jadi ibaratnya solusinya gimana ya Romo jika kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti itu. Ya, itu saja Romo. Terima kasih. Sotyo tuh Namo Buddhaya. Ya, pertanyaan yang realistis ya. Jadi pertama jawaban untuk harmonis yang mana ya dari 6 itu yang paling penting. Ya. Saya mengatakan semuanya penting, ya. Tetapi paling dekat adalah diri sendiri. Ya. Jadi minimal kita harus bisa harmonis dengan diri sendiri, karena diri kita kan terdiri dari 2 unsur kan, ada jasmani, ada rohani. Jadi kalau kita punya batin, ya, protes terus, tidak terima terus, hidup ini apa rasanya? Ya. Jadi tadi kan saya katakan kalau tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana berdamai dengan orang lain? Ya. Nah, jadi nomor 1, Anda harus harmonis dengan diri sendiri. Ya. Anda terima, oh saya begini. Ini oke lah saya terima, nggak masalah. Ya. Tapi kita tidak boleh pasif. Ya. Sang Buddha mengajarkan daya upaya benar. Saya harus meningkatkan kualitas hidup saya sedikit-sedikit. Ya, besok harus lebih baik dari hari ini. Lusa lebih baik dari besok, begitu. Jadi keseimbangan itu akan terjadi kalau kita mulai menyadari bahwa saya ini kan hanya sebagian kecil dari alam ini, ya. Dan saya jangan jadi masalah untuk alam ini. Saya jangan jadi batu kerikil gitu yang membuat orang lain tertusuk kakinya, begitu. Ya. Jadi kalau ada konflik antara satu kepentingan dan kepentingan lain, harmonis ini dan harmonis ini bertentangan. Ya kita harus lihat yang mana yang lebih bernilai. Nah itu kita dahulukan. Ya. Jadi itu namanya kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan yang mana yang harus kita dahulukan. Ya. Yang mana yang harus dibelakangkan. Ya. Contohnya gini, dokter mengatakan jangan merokok ya, karena paru-paru Anda sudah terinfeksi. Lalu Anda bilang, saya mau merokok terus, karena kalau saya berhenti merokok, pabrik rokok kan tutup. Ya. Lalu pegawainya kasihan dong, dipecat. Ya. Sama seperti tadi. Ya. Kalau saya nggak pakai botol plastik, pabrik plastiknya tutup. Ya. Begitu. Jadi saya harus pakai botol plastik, begitu. Ya. Jadi sama dengan kantong plastik. Ya. Sekarang kan kalau kita ke supermarket disuruh bawa kantong dari rumah, ya. Toko tidak menyediakan kantong plastik supaya mengurangi penggunaan plastik. Ketika tahun 80-an awal saya ke Inggris, di sana sudah nggak pakai kantong plastik, pakai kertas, kantong kertas. Ya, begitu. Kita masih pakai plastik di sini. Ya. Makin lama makin banyak plastiknya. Ya. Jadi banyak orang sejahtera karena jualan plastik. Ya. Karena plastik gunanya juga banyak. Ya itu betul ya. Nah, tetapi untuk kepentingan yang lebih tinggi ya kita harus hitung-hitung. Nah, itu tugas pemerintah membuat aturan. Ya. Kita ini sebagai rakyat ikut aja. Ya, presiden ada menterinya, ada menteri kesehatan, ya toh, ada menteri pertanian, ada menteri lingkungan hidup. Semuanya itu berpikir untuk kepentingan bangsa ini. Ya, kita tinggal ikut. Ya, pasti kebijakan yang dibikin untuk kepentingan umum. Ya. Kemudian ada PBB, ada UNESCO yang semuanya juga memperhatikan kepentingan penduduk dunia. Ya kita ikut aja aturan yang mereka bikin. Tentu baik untuk semua orang. Ya.
Jadi kalau toh kita sekarang masih naik mobil, di mana asapnya akan mengotori udara, ya kan bukan sendirian, ya toh. Masih banyak orang yang naik mobil yang asapnya juga mengotori udara. Ya, tapi sebelum ada pilihan lain, ya pakai dulu mobil. Ya toh. Kalau ada pilihan ya kita pakai pilihan yang lebih menguntungkan lingkungan hidup. Kalau nggak ada, ya pakai dulu. Ya. Tanpa harus menimbulkan rasa bersalah, karena itu kan ketetapan oleh orang-orang yang punya peraturan, ya, oleh pemerintah, oleh DPR, oleh gubernur, wali kota, ya, mereka bikin aturan untuk kepentingan kita. Ya. Jadi rasa bersalah itu bisa kita pindahkan kepada mereka, ya, aturannya gitu saya ikut. Ya. Jangan berpikir banyak-banyak begitu. Nanti kita jadi nggak bisa tidur, ya, karena merasa bersalah. Ya. Yang penting kita jangan dengan sengaja merusak lingkungan hidup. Ya. Misalnya kita buang sampah ke kali, ke sungai sehingga tersumbat. Yang gawat ada yang buang kasur ke dalam sungai. Spring bed dibuang ke sungai. Itu kan kurang ajar namanya kan. Jadi artinya sebagai anggota masyarakat kita ikut kewajiban sebagai masyarakat. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang ekstrim yang merugikan orang lain. Itu namanya seimbang. Jadi setiap kita mau melangkah, kita tanya dulu sama diri sendiri, ya, ini harmonis nggak dengan lingkungan, ya, harmonis nggak dengan diri sendiri. Ya. Kalau ada orang jatuh, saya tolong jangan. Kalau saya tolong, saya diteriaki maling, sebagai perampok, saya bisa babak belur. Nah, misalnya begitu. Ya. Tapi kalau ngomong orang itu perlu ditolong, jangan pikir akibatnya. Kalau nggak saya tolong, dia mati. Saya harus tolong dia. Begitu. Ya, jadi artinya kita harus berpikir praktis, tapi harus masuk akal, realistik. Ya. Harmoni adalah sebuah konsep. Ya. Tetapi keselamatan bersama itu juga penting, kan? Ya. Jangan demi harmoni, saya kan baju saya bagus, supaya bagus terus saya jangan melakukan hal yang bikin kotor. Nggak mau saya nolong dia, nanti baju saya kotor, nggak jadi kondangan saya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi baju kotor adalah hal yang tidak penting dibandingkan nyawa orang lain. Ya. Jadi kita harus lebih mementingkan nyawa orang lain daripada baju kita yang bagus itu untuk kondangan. Ya. Kondangan tidak lebih penting dari menolong orang lain, begitu. Jadi kita harus bisa bedakan, ya, yang mana yang lebih tinggi prioritasnya. Nah, itu yang namanya keseimbangan, ya. Membuat batin kita merasa puas, ya. Hari ini saya sudah melakukan hal yang benar, begitu. Ya. Sehingga kemanapun kita pergi, kita bisa bangga berkata, ya, saya sudah melakukan tugas saya sebagai manusia dengan benar. Meskipun saya nggak kondangan, ya, karena bajunya kotor, ya. Tapi saya sudah melakukan hal yang lebih baik dari kondangan, misalnya begitu. Ya. Jadi harus cepat mengambil keputusan. Jadi yang saya uraikan hari ini harmonis adalah konsep, ya. Tapi yang penting apa yang Anda lakukan setiap hari sebagai manusia. Ya. Oke. Ya, luar biasa. Terima kasih Romo Satyatu Namo Buddhaya. Anumodana Romo. Dengan jawaban saya. Cukup Romo, Vincent. luar biasa. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Romo. Ya, Rianti apalagi? Jawabannya. Habis itu sudah sih Romo, sudah selesai sesi tanya jawab hari ini Romo. Sudah selesai. Iya. Oke. Iya, Romo kami sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga Anda berbahagia semuanya. Amin. Sampai Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya boleh Romo. live ya? Iya. Thank you Romo.